mahram itu secara garis besar ada 3 ya. Ada karena hubungan nasab, ada karena hubungan perkawinan, ada karena hubungan persusuan, rodhoah. Kalau nasab jelas ibu sak penduwur, anak wedok sak penisor, dulure bapak, dulur ibu, kandung ya, dulur ya. Bukan ini loh, bukan iparnya loh ya. Bukan iparnya. Kan kadang-kadang ada orang yang menganggap mahram iparnya. Jadi bojone Pak Lik, nah, bojone Pak D itu tetap batal ketika kita bersentuhan. Walaupun mungkin dari segi kedekatan atau tradisi salaman misalnya. Ya monggo lah ya. Memang masih oke biyen sing gendong ya aku, sing ngomong aku, saking dekatnya kekeluargaannya, terus tapi batal gitu ya. Yang penting kita itu tahu kalau itu batal. Kadang saya juga gitu, keluarga ada apa misalane umi misalnya, apa leng wong tua ya tidak enak ya. Tapi batal, kita tahu bahwa ini batal. Ketika kita mau sholat berarti wudhu lagi. Yang penting kita tahu bahwa itu batal, membatalkan wudhu. Terus keponakan ini termasuk nasab ya. Keponakan. Terus yang melalui pernikahan yaitu mertua sama menantu. Dan ini mahram selama-lamanya, artinya karena ada mahram yang sementara, artinya mahram tidak boleh dinikahi sementara, cuma tetap batal. Seperti saudara perempuan istri atau ipar. Ini ipar ini mahram, tapi mahram haram dinikahi sementara, tapi tetap batal. Jadi kan kalau yang mahram itu kan berarti kan tidak batal mestinya. Ini mahram karena sementara tetap batal. Sementara itu tidak boleh dinikahi, kecuali kalau istri sudah meninggal boleh dinikahi kakaknya atau adiknya. Apa jenis? Apa ada istilahnya? Ngawini turun ranjang. Lho gak ana ya, turun ranjang. Ya wis pokoknya istilahnya. Itu mahram sementara ketika kita masih beristri saudaranya. Tapi kalau saudaranya sudah meninggal boleh dinikahi. Kalau mertua enggak, mertua menantu itu enggak. Walaupun mungkin sudah bercerai misalnya. Sudah bercerai tetap sama mertua tetap mahram. Sama menantu tetap mahram. Terus yang berkenaan dengan rodhoah yaitu yang menyusui dan saudara sepersusuan. Jadi, saya ini punya saudara sepersusuan ya. Rumahnya di Turen sana. Jadi masih family, masih kerabat dekat juga termasuk. Tapi sebenarnya bukan mahram saya. Cuma waktu kecil terus ibunya itu sakit. Ibunya sakit, otomatis tidak bisa menyusui waktu itu. Terus disusoni sama umi saya, perempuan. Dia masih kerabat. Bahkan masih pernah sama saya masih pernah budi sebenarnya. Pernah. Ibunya itu kalau saya manggil mbah. Disusoni sama umi saya. Akhirnya dia menjadi saudara sepersusuan saya. Jadi kalau ketemu ya biasa saya salaman. Yang awalnya bukan mahram akhirnya jadi
mahram, gara-gara pernah disusoni sama umi saya. Itu namanya saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Jadi ini penting.